Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast mata kuliah ekonomi kreatif. Kali ini saya akan membagikan materi di pertemuan kelima, yaitu mengenai apa saja sih modal dasar, kemudian siapa saja aktor penggerak dan juga dari ekonomi kreatif. Yang pertama kita tahu dulu nih jenis-jenis dari modal dasar ekonomi kreatif. Yang pertama ada kreativitas ilmu pengetahuan, kreativitas teknologi, kreativitas ekonomi, dan juga ada kreativitas budaya. Dan ini disebutkan berdasarkan atau menurut KEA European Affairs tahun 2006 yang dikutip oleh UNDP dan UNCTAD dalam Creative Economy Report tahun 2009. Jadi ada 4 jenis kreativitas. Yang pertama, untuk kreativitas ilmu pengetahuan itu sendiri seperti apa? Yaitu menyangkut keingintahuan dan juga keinginan untuk melakukan penelitian dalam memecahkan berbagai masalah dari individu tersebut. Kemudian yang kedua, ada kreativitas teknologi, yaitu bagaimana cara memanfaatkan teknologi informasi dan juga komputer gitu. Jadi pada zaman sekarang teknologi sudah semakin berkembang ya gitu. Jadi bagaimana cara kita itu bisa memanfaatkan perkembangan dari teknologi dan informasi tersebut gitu. Kemudian ada kreativitas pada ekonomi yang mengarah pada inovasi teknologi, praktik bisnis, pemasaran, dan juga usaha-usaha lainnya gitu. Jadi kalau tadi memanfaatkan teknologi, sekarang bagaimana sih cara menginovasi teknologi tersebut yang berguna pada praktik bisnisnya, pada pemasarannya, dan pada bidang usaha yang lainnya gitu. Kemudian ada kreativitas budaya, yaitu kreativitas dalam bentuk seni, budaya seperti kesenian, film, artistik, dan seni-seni yang lain. Kemudian ada modal kreatif. Dan selanjutnya kita lanjut nih pada modal kreatif. Modal kreatif itu modal intelektual yang berupa kekayaan intelektual, berupa desain produk, merek dagang, hak cipta, hak paten, dan royalti. Agar apa? Agar kreativitas yang dihasilkan dan yang memberikan dampak positif, baik pada outputnya atau pada income-nya. Ini menurut Home Affairs Bureau pada tahun 2005. Kemudian di sini modal-modal kreatif menurut Hawkins itu bukan juga merupakan modal material, tetapi merupakan model intelektual, modal budaya, modal sosial, dan model struktural gitu. Jadi pertama ada model insani, model sosial, model budaya, model struktural, kelembagaan gitu ya. Selanjutnya model insani itu yang seperti apa gitu. Contohnya ada keterampilan konseptual, keterampilan mengorganisir, keterampilan memanajerial, keterampilan berwirausaha, dan juga keterampilan personal dalam berelasi gitu kan. Jadi apa saja sih yang dibawa oleh insan tersebut, apa saja yang bisa diberikan oleh individu tersebut. Kemudian selanjutnya ada modal sosial, yaitu modal kepercayaan dan kejujuran serta etika dalam menjalankan usaha. Kemudian ada modal budaya, yaitu berupa nilai-nilai kebudayaan, orientasi kebiasaan, adat istiadat, dan bentuk-bentuk lain dalam hal-hal budaya gitu. Kemudian ada model kelembagaan dan struktural. Itu modal yang berasal dari pemerintahan yang dalam bentuk kebijakan yang dapat mengakomodasi dan melindungi industri kreatif kita, melindungi ekonomi kreatif kita gitu ya. Nah, kita lanjut pada komponen inti dan pendukung dari ekonomi kreatif. Apa saja itu komponen inti? Ada individu, kelompok, dan juga ada perusahaan. Dan siapa komponen pendukungnya? Komponen yang mendukung terciptanya iklim ekonomi kreatif itu berupa ada lingkungan geografis, masyarakat, lingkungan industri, dan juga organisasi budaya. Jadi di luar dari komponen inti apa saja lingkungan-lingkungan yang berpengaruh terhadap ekonomi kreatif gitu. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan the creative cluster atau kelompok kreatif.
yaitu siapa saja, ada perusahaan, kelompok, dan individu yang secara langsung maupun tidak langsung menghasilkan produk kultural gitu. Dan kemudian ada yang dinamakan dengan the creative workforce atau tenaga kerja kreatif. Nah, siapa saja orang-orang pemikir dan pelaksana yang dilatih secara khusus dalam keterampilan budaya dan artistik yang mendorong kepemimpinan industri yang tidak hanya terbatas pada budaya dan seni gitu. Kemudian selanjutnya ada the creative community, yaitu komunitas kreatif, yaitu di mana atau wilayah nih pekerja dari kreatif tersebut atau bisnis kreatif dan juga organisasi budaya. Nah, selanjutnya ada aktor penggerak dari ekonomi kreatif. Siapa? Yaitu ada cendekiawan, ada bisnis, ada pemerintah. Cendekiawan itu siapa? Berhubungan dengan penciptaan hal-hal baru yang memiliki daya tawar kepada pasar. Kontribusinya diwujudkan dalam 3 bentuk tridharma gitu ya. Ada pendidikan, ada penelitian, dan juga ada pengabdian gitu. Pendidikan atau pengajaran, penelitian dalam rangka pengembangan ilmu, teknologi, dan seni. Kemudian ada pengabdian pada masyarakat dengan cara menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang didapatkan itu tadi dan juga hasil-hasil riset. Kemudian ada pembisnis nih, merubah ekonomi serta transformasi kreativitas menjadi manfaat gitu. Contohnya ada pelaku usaha, investor, dan pencipta teknologi-teknologi baru. Pencipta sebagai pusat keunggulan dari kreator, produk, dan jasa kreatif serta menciptakan lapangan pekerjaan. Pembentukan komunitas dan entrepreneur kreatif yaitu sebagai motor yang membentuk ruang publik, tempat terjadinya tukar pemikiran, mentoring, pelatihan bisnis. Kemudian selanjutnya ada pemerintahan nih yang mengatur program atau membuat kebijakan seperti menjadi katalisator, memberi rangsangan, tantangan, dorongan agar ide bisnis bergerak ke tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Kemudian ada regulator, menghasilkan kebijakan-kebijakan. Ada sebagai konsumen, investor, dan entrepreneur. Ada juga sebagai urban planner. Sebagai apa? Pemerintah merencanakan kota-kota kreatif gitu ya. Kreativitas akan tumbuh nih di kota-kota yang memiliki iklim yang kreatif gitu. Kemudian selanjutnya ada pendorong atau drivers dari perluasan ekonomi kreatif. Yang pertama, perlu nih ya kan adanya faktor pendorong yang dapat memperluas ekonomi kreatif. Yang pertama ada teknologi untuk menciptakan pembaruan, percepatan dan perluasan, kemudian ada permintaan semakin tinggi dapat mendorong ekonomi kreatif. Kemudian ada turis, semakin banyak turis maka akan semakin tinggi juga permintaan terhadap produk, maka semakin cepat perluasan ekonomi kreatifnya. Nah, terima kasih ya, sekian untuk pertemuan yang keempat kita. Kita akan lanjut lagi pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.